Kita bersyukur kita sudah sampai di bulan November ya, artinya tinggal 1 bulan lebih lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan di bulan depan Desember kita seperti setiap tahun mendapatkan anugerah Tuhan, kita boleh merayakan Natal bersama dengan Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan Natal kita akan diadakan di tanggal 12 ya, tanggal 12 Desember, hari Selasa. Nah Bapak Ibu, waktu tinggal kira-kira 1 bulan, mari kita boleh manfaatkan ini untuk bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, sehingga boleh mendapatkan berkat juga melalui KKR ini. Mari kita boleh mendoakan juga, merindukan agar banyak orang yang boleh percaya kepada Kristus, orang-orang yang imannya lemah boleh kembali dikuatkan, yang sudah mundur bisa kembali lagi terbakar bagi Tuhan. Dan kita doakan kiranya banyak orang juga yang Tuhan boleh panggil menjadi hamba Tuhan. KKR yang Pendeta Stephen Tong kerjakan, biasanya ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan mari kita doakan kiranya Tuhan juga boleh memanggil orang-orang untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi sekali lagi tanggal 12 hari Selasa Desember, mari kita boleh ingat tanggal ini, dan ada brosur yang sudah disediakan juga di bawah, dan juga dari pengurus kita akan mencoba untuk mengatur juga Bapak Ibu yang mau berbagian di dalam humas. Nanti akan dihubungi kira-kira siapa yang bisa bergabung bersama sehingga kita bisa menghumasi kebaktian Natal ini. Nah kemudian berkaitan dengan kebaktian Natal ini akan ada rally doa. Jadi juga hal yang biasanya kita kerjakan menjelang kebaktian Natal dari Pendeta Stephen Tong, biasanya ada rally doa untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Ini diadakan hari Rabu tanggal 15 November. Hari Rabu tanggal 15 November berarti minggu depan ya. Di GRI Ngagel. Di sini di warta ditulis rally doa Natal KBRI. Apa ya KBRI ini ya? Oh, kebaktian keluarga besar. Oke ya, saya kira ini ya Kedutaan Besar Republik Indonesia ya. Rally doa Natal KBRI soalnya. Ya Bapak Ibu, hari Rabu tanggal 15 November dari Pendeta Solomon Yo yang akan memimpin, tapi di GRI Ngagel ya, bukan di Andika, di GRI Ngagel. Ya jadi mungkin di dalam waktu-waktu ke depan akan ada beberapa rally doa yang akan diadakan di cabang-cabang yang berbeda. Biarlah kita juga boleh mengambil waktu, mungkin meskipun tidak semua rally doa kita bisa ikut, tapi paling tidak ada yang kita ikut sehingga kita bisa bersatu hati bersama untuk menyerahkan pekerjaan Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akan membuka Injil Yohanes, kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Yohanes. Hari ini kita akan fokus kepada ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi saya bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan bagi kami, nyatakanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga kuasa iblis boleh dikalahkan, kebenaran-Mu boleh sampai kepada hati jemaat-Mu, kebenaran-Mu boleh tertanam di hati yang seperti tanah yang subur. Kiranya Tuhan yang suburkan hati dari jemaat-Mu, sehingga sungguh-sungguh benih firman-Mu akan bertumbuh, berbuah, dan boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong pimpin hamba-Mu, nyatakanlah firman-Mu, berilah arah dan berilah hikmat serta kuasa rohani. Kiranya ya Tuhan kami boleh pulang dengan melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan tolong pimpin waktu ke depan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya jemaat Tuhan sekalian,
kita sampai kepada klimaks dari Injil Yohanes pasal yang pertama, khususnya berkenaan dengan prolog. Jadi di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah satu prolog, satu introduksi tentang apa yang akan Yohanes katakan di dalam seluruh Injilnya, di dalam seluruh tulisannya. Nah, maka kita sudah melihat di minggu-minggu yang lalu tentang siapakah Kristus, dan hari ini kita sampai kepada puncaknya, titik klimaksnya mengenai siapakah Kristus yang ingin dijelaskan oleh Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini di ayat 14 dimulai dengan kalimat firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau kita memperhatikan Injil Yohanes pasal yang pertama, maka ini pertama kali muncul lagi nama Yesus sebagai Sang Firman. Sebelumnya sudah muncul di ayat 1 dan tidak pernah muncul lagi, dan sekarang muncul kembali di ayat yang ke-14. Sebelumnya kita sudah melihat Kristus dikenalkan oleh Yohanes sebagai Sang Pencipta, itu ada di ayat yang ketiga. Sebagai sumber hidup, itu ada di ayat yang keempat. Dan sebagai terang, dari ayat keempat bagian B sampai seterusnya. Nah, sekarang muncul lagi Yesus yang dikatakan sebagai Sang Firman. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, ini berbeda dengan awalnya ketika Yohanes menyatakan Yesus sebagai Sang Firman. Di bagian awal, Yohanes ketika menjelaskan tentang Sang Firman, dia ingin menunjukkan mengenai preeksistensi dari Sang Firman. Jadi Sang Firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sang Firman yang adalah permulaan dari segala sesuatu, sumber permulaan dari segala sesuatu. Sang Firman yang karena sudah ada sejak dari kekal, berarti dia adalah Allah dan dia juga bersama dengan Allah. Nah, ini di bagian awal di ayat 1 kita melihat tentang siapakah Sang Firman itu. Mengenai praeksistensi Sang Firman. Artinya sebelum segala sesuatu ada, Sang Firman sudah ada. Segala sesuatu punya permulaan, kecuali Sang Firman tidak ada permulaan karena dia kekal. Nah, sekarang di ayat yang ke-14 kita melihat tentang Sang Firman yang di dalam dunia, yang di dalam sejarah, di dalam eksistensi dunia ini. Nah, Yohanes mengatakan di sini, Sang Firman yang hadir di dalam dunia ini, dia menjadi manusia. Menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, tidak ada bedanya. Hanya selama hidup, Sang Firman ini taat dengan sempurna. Sedangkan kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Sang Firman tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Sang Firman hidup di dalam kesempurnaan. Sang Firman taat kepada Bapa. Berbeda dengan kita, saudara dan saya yang seringkali jatuh di dalam dosa dan melawan Tuhan, dan naturnya memang adalah natur yang berdosa. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Yohanes mengatakan Sang Firman menjadi manusia. Dia adalah pencipta, menjadi ciptaan. Dia yang adalah sumber hidup, rela menjadi penerima hidup. Dia yang adalah terang, rela masuk ke dalam kegelapan. Bahkan nanti dia akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu kematian. Tetapi justru di dalam kegelapan yang paling gelap itu, terangnya bersinar. Dia yang kekal menjadi terbatas. Dia yang tidak bisa dibatasi, rela untuk membatasi diri di dalam ruang dan waktu. Inilah Sang Firman menjadi manusia. Sang Firman rela untuk sangkal diri dengan menjadi manusia karena kasih-Nya kepada kita. Nah, inilah inkarnasi. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada di dalam cerita agama-agama dunia ini Allah itu menjadi manusia. Tidak ada. Bahkan biasanya orang akan mengatakan kepada agama Kristen, kepada kita, bagaimana bisa Allahmu itu jadi manusia? Kok bisa Allah jadi manusia? Allah ya tidak mungkin jadi manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, justru di dalam iman Kristen kita melihat kemahakuasaan Allah. Nah, ini yang poin pertama. Kenapa Allah jadi manusia? Karena Allah itu maha kuasa. Dia yang maha kuasa, dia sanggup jadi manusia. Sebaliknya, manusia kalau mau jadi Allah, justru inilah dosa. Justru inilah pemberontakan. Karena manusia mau menggeser posisi Allah. Padahal kita ini adalah
ciptaan. Nah itulah dosa saudara-saudara sekalian. Dosa itu adalah ketika kita mau memimpin hidup kita sendiri. Ketika kita mau menjadi Allah. Jadi ini inti dosa. Dosa bukan sekedar saya menyakiti hati orang lain. Dosa bukan sekedar moralitas saya tidak baik. Dosa itu adalah perlawanan terhadap Allah. Maka ketika kita mau menjadi Allah. Ketika kita mengatakan aku yang mau pimpin hidupku sendiri. Aku yang mau tentukan baik dan benar sesuai dengan keinginanku sendiri. Bukankah itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka mau tentukan baik dan jahat sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah inilah dosa. Dunia sering mengatakan, I am the master of my life. I am the master of my destiny. Justru kita yang akan merusak hidup kita sendiri. Dosa memimpin kepada hidup yang kacau, hidup yang terikat, dan akhirnya tidak ada pengharapan. Sebaliknya, ketika Allah jadi manusia, justru disinilah pengharapan bagi manusia. Inilah kabar baik. Manusia mau jadi Allah, inilah kabar buruk. Manusia mau jadi Allah, inilah sumber dari segala kekacauan. Tapi ketika Allah jadi manusia, maka inilah pengharapan bagi manusia. Maka Allah jadi manusia karena Allah itu maha kuasa. Maka dia sanggup untuk menjadi manusia. Kedua, Allah itu jadi manusia karena dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita coba pikirkan, kasih itu kan mendorong kita untuk mau bersatu dengan pribadi yang kita kasihi, bukan? Kalau kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kita tidak akan pernah mau bertemu dengan orang itu. Kalau kita mengatakan saya cinta sama kamu, ya sudahlah saya pakai Zoom terus saja ya. Saya nggak mau ketemu kamu, tapi saya cinta sama kamu. Nah ini aneh saudara, ini absurd. Yang paling absurd kalau akhirnya zaman sekarang ada orang yang justru membangun relasi kasih tapi dengan robot atau dengan mesin. Nah ini lebih aneh lagi. Maka saudara-saudara sekalian, kasih itu mendorong kita untuk bersatu dengan yang kita kasihi. Maka kasih itu selalu ada inisiatif. Inisiatif untuk mau mendekat, inisiatif untuk mau menjumpai, inisiatif untuk mau bersatu dengan yang kita kasihi. Maka Allah saudara-saudara sekalian, dia mau bersatu dengan umatnya. Dengan cara apa? Dia menjadi manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam teologi reform, kita seringkali dikatakan dan sekali lagi diingatkan, bukan kita yang mencari Allah saudara. Manusia itu tidak mampu untuk mencari Allah. Karena manusia berdosa. Manusia hidup dalam kegelapan. Bagaimana dia bisa mencari Allah? Manusia buta, dia tidak tahu arah. Bagaimana dia bisa mencari Allah? Maka Allah lah yang mencari kita. Allah mencari manusia. Dan inilah yang kita lihat di sini. Firman menjadi manusia. Firman datang ke dalam dunia. Firman datang di dalam sejarah saudara-saudara sekalian. Maka sekali lagi inilah kasih Allah. Sang firman menjadi manusia. Jadi Allah itu maha kuasa dan Allah itu kasih. Makanya dia jadi manusia. Saudara, dua karakter Allah ini kita harus pegang di dalam hidup kita. Allah itu maha kuasa sekaligus juga maha kasih. Kalau Allah hanya maha kuasa tapi tidak ada kasih, maka ini akan sangat menakutkan. Ini akan menjadikan Allah seperti tiran, seperti diktator yang mengecam, menekan umatnya. Sebaliknya kalau Allah hanya kasih tapi tidak maha kuasa, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika kita ada di dalam masalah. Ketika kita ada dalam kesulitan, dia tidak bisa memimpin, menuntun kita. Tapi dia adalah kasih sekaligus dia juga adalah maha kuasa. Maka saudara-saudara sekalian, seringkali apa yang menjadi masalah ketika orang menghadapi kesulitan, ketika orang menghadapi evil, ketika orang menghadapi problem dalam hidupnya. Seringkali dia lupa bahwa dia memiliki Allah yang maha kuasa sekaligus juga maha kasih. Ini yang kita harus pegang. Sehingga kita punya pengharapan. Pengharapan muncul karena kita sadar Allah kita maha kuasa sekaligus maha kasih. Nah saudara-saudara sekalian, Allah jadi manusia menggambarkan dua karakter Allah ini. Maka Allah adalah kasih dan kasih Allah ini makin jelas karena di sini dikatakan
firman yang jadi manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan dikatakan pencipta jadi manusia, meskipun itu juga tentu benar, tetapi yang Yohanes ingin tekankan firman yang jadi manusia. Bukan dikatakan terang yang jadi manusia, itu juga benar, tapi bukan dikatakan terang jadi manusia. Yohanes secara spesifik mengatakan firman yang jadi manusia. Tadi saya sudah katakan kan ya, dari ayat 1 baru muncul lagi perkataan tentang firman ini. Maka kenapa Yohanes ingin pakai firman yang jadi manusia? Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang teolog Jerman mengatakan, Yohanes ketika dia mengatakan firman jadi manusia, ini adalah gambaran tentang kasih Allah. Begini saudara-saudara sekalian, misalkan ya, kalau kita bertengkar dengan teman kita, atau pasangan kita, atau siapapun lah itu ya. Kemudian kita biasanya kan kalau sudah tengkar, akhirnya jadi mungkin bisa akhirnya, sudahlah aku gak mau bicara lagi. Kalau sudah tengkar, sudah tidak suka, langsung tidak mau bicara. Gak mau ketemu. Kalau lihat orang ini, langsung cari jalan lain gitu ya. Kalau lihat muka dia, langsung buang muka. Tidak mau bicara. Jadi komunikasi itu kan bentuk kasih. Kalau kita tidak mau bicara, kita tidak mau komunikasi, kasih kita mulai hilang kepada orang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan firman jadi manusia. Jadi sang kata-kata Allah itu, sang sabda Allah itu yang adalah pribadi sendiri, pribadi yang unik, pribadi yang distintif, sekaligus juga Allah itu sendiri. Dia yang jadi manusia. Sang firman, sang kata-kata Allah, dialah yang jadi manusia. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini ingin menegaskan tentang kasih Allah. Allah itu mengasihi kita, maka dia berikan kata-katanya kepada kita. Dia berikan firman-Nya kepada kita, dia berikan sabdanya kepada kita. Sekali lagi, komunikasi, pembicaraan, itu biasanya berkenaan dengan kasih. Kalau kita sudah tidak mau bicara, kita sudah mulai hilang kasih dengan orang tersebut, bukan? Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hilang kasih kepada kita. Tuhan yang kasihnya begitu melimpah kepada kita dan dia berikan firman-Nya kepada kita. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, kita tahu bersama ada masa di mana mereka tidak ada firman. Ada masa di mana Tuhan tidak berikan nabi kepada mereka. Nah, ini sebenarnya membuktikan bahwa Tuhan lagi palingkan mukanya kepada bangsa Israel. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita masih dapat firman, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih berkenan kepada kita. Kalau kita sudah tidak lagi dapat firman, atau firman diberitakan tapi firman itu tidak lagi masuk ke dalam hati kita, seakan-akan kita tidak memahami sama sekali. Hati-hati, jangan-jangan Tuhan sementara memalingkan wajahnya daripada kita. Nah, maka sekali lagi, ketika ada firman, itu membuktikan Tuhan mengasihi kita. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, negara kalau sudah tidak ada lagi orang yang berteriak seperti seorang nabi, berteriak tentang firman, maka negara itu sudah tidak ada masa depan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, prinsip yang sama selalu dipakai. Di mana ada firman, di situ berarti Tuhan masih mengasihi kita. Nah, maka di sini Yohanes mengatakan, yang jadi manusia, Yohanes ingin tekankan sang firman. Karena Yohanes ingin menunjukkan kasih-Nya Allah. Allah mau membagikan isi hatinya. Allah mau membagikan sabdanya. Allah mau berkomunikasi dengan kita umat-Nya. Bahkan di sini dikatakan dia mau tinggal, dia mau diam di antara kita. Ini bukti cinta kasih Allah, saudara-saudara sekalian. Firman ketika diberikan itu berarti Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika di sini dikatakan sang firman itu diam di antara kita. Sebelumnya kita melihat kaitan antara Injil Yohanes dengan kitab Kejadian dalam konteks penciptaan. Ini kita sudah bahas di dalam minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, di sini di ayat 14, di sini kita bisa melihat kaitan antara Injil Yohanes dengan kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk bangun kemah pertemuan. Dan di dalam kemah pertemuan di situ Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Maka kalau
Musa mau berbicara dengan Tuhan, Tuhan panggil dia masuk ke dalam kemah pertemuan, dan nanti akan ada awan yang menutupi kemah tersebut, dan di situ Tuhan menyatakan kehendaknya bagi Musa. Nah, apa kaitannya dengan Injil Yohanes? Yohanes ingin mengatakan, kemah pertemuan di perjanjian lama, the tabernacle, the tent of meeting, itu adalah bayang-bayang dari Kristus. Kristus itulah sang tabernakel yang sejati. Kristus itu adalah kemah pertemuan yang sejati. Karena di dalam Kristus engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita bisa melihat kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru di sini. Perjanjian baru kita akan makin melihat keindahannya ketika kita tahu apa yang terjadi di perjanjian lama. Maka di perjanjian lama Tuhan pernah bicara tentang tent of meeting. Tuhan suruh bangsa Israel bangun kemah pertemuan. Nah, maka juga di perjanjian baru, disitulah Yesus hadir dan Yesus menggenapi apa yang sudah pernah ada di dalam zaman perjanjian lama. Nah, maka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sangat tahu dengan perjanjian lama, ketika mereka baca Injil Yohanes ini, mereka akan sadar ternyata Yesus itulah yang merupakan the true tabernacle. Tuhan mau tinggal di antara kita. Dan dia bukan tinggal lagi di dalam bentuk kemah pertemuan secara bangunan fisik, tetapi dia hadir di dalam manusia. Dia hadir sebagai pribadi yang personal. Dia hadir di dalam Yesus dari Nazaret itu. Dia tinggal di antara kita. Inilah bukti cinta kasih Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau coba lihat ya melalui ilustrasi, kita bisa bandingkan 3 macam komunikasi ini, saudara-saudara sekalian. Mana yang lebih menyatakan kasih, mana yang lebih menyatakan sesuatu yang serius, sesuatu yang lebih menghargai kita. 3 macam komunikasi yang biasanya kita lakukan sehari-hari, saudara. Pertama hanya lewat teks, lewat WA atau lewat SMS. SMS sudah nggak pernah dipakai ya. Lewat WA misalkan, hanya by text. Kedua, lewat phone, telepon langsung. Ketiga, ketemuan langsung. Mana kira-kira yang lebih membuat kita merasa, wah ini hal yang penting. Ini berarti orang yang mau bertemu dia menghargai saya. Kira-kira yang mana? Yang paling terakhir kan ya. Tentu saja tidak semua harus lewat ketemu gitu ya. Makanya kan ada WA, tujuannya itu supaya bisa lebih efektif. Kebanyakan tidak perlu ketemu. Tapi sesekali perlu ada ketemuan langsung. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ketika kita ketemu langsung dengan seseorang, kita berarti bisa bicara langsung dengan orang tersebut. Ada kata-katanya, tapi juga sekaligus ada kehadiran, ada presence. Nah, inilah yang kita lihat di dalam Allah kita, saudara. Allah kita, dia memberikan kepada kita kata-katanya. Tetapi bukan hanya sekedar kata-katanya, dia juga hadir secara langsung. Makanya di dalam Ibrani dikatakan, di zaman yang dahulu, zaman-zaman perjanjian lama, Allah berbicara melalui para nabinya. Nah, ini lewat teks, ini lewat kira-kira zaman sekarang by phone. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang hadir. Dialah sang kata-kata, dialah sang firman. Dan dia hadir di tengah-tengah kita sebagai kemah pertemuan. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, hal ini menunjukkan betapa besar cinta kasih Allah kepada kita umatnya. Firman jadi manusia, ini klimaksnya saudara. Firman yang dari kekal itu, firman yang adalah sumber hidup itu, firman yang adalah pencipta dari segala sesuatu, firman yang adalah terang itu, sekarang jadi manusia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Maka saudara-saudara sekalian, jangan lagi meragukan apakah Allah itu mengasihi kita atau tidak. Sekali lagi, jangan lagi kita meragukan. Iblis seringkali membawa kita untuk ragu. Allah itu mengasihi kita atau tidak ya? Apalagi ketika kita ada dalam masalah, kesulitan, mulai ada keraguan-raguan. Apakah Tuhan itu betul-betul mengasihi kita? Saudara, bukti paling nyata Allah mengasihi kita itu adalah Dia berikan sang firman itu jadi manusia di tengah-tengah umatnya. Sang firman itu datang ke dalam dunia.
Ini bukti kasih Allah yang tidak bisa dibantahkan lagi. Maka saudara-saudara sekalian, ketika iblis berusaha untuk ganggu kita, iblis berusaha buat kita ragu, ingat, Sang Firman sudah jadi manusia. Nah, tapi mungkin saudara-saudara bertanya, Sang Firman yang jadi manusia itu sekarang sudah di sorga. Sang Firman yang jadi manusia itu sudah tidak lagi secara fisik bersama-sama dengan umatnya. Maka dari mana kita bisa mengetahui kasih-Nya? Maka dari itu saudara, kita diberikan Alkitab. Firman yang tertulis itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita, saudara-saudara sekalian. Dan kita mendapatkan firman yang tertulis ini melalui orang-orang yang melihat, orang-orang yang meraba, orang-orang yang mendengar apa yang difirmankan, apa yang diberitakan oleh Sang Firman yang jadi manusia itu, yaitu oleh Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, Alkitab itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Maka mari kita baca firman saudara, supaya dengan anugerah dari Roh Kudus, kita bisa memahami betapa lebar, panjang, dalam, tinggi kasih Kristus itu. Ini yang Paulus rindukan kepada jemaat Efesus, bukan? Paulus mendoakan jemaat Efesus ini jemaat yang belum kenal Tuhan. Mereka jemaat yang sudah sangat punya pengertian doktrin yang tinggi. Bahkan kalau kita baca di dalam surat Wahyu, mereka itu bisa dengan sangat cermat untuk melihat ada pengajaran-pengajaran yang salah. Ini jemaat Efesus. Tapi Paulus mengatakan kepada mereka, aku berdoa supaya kalian memahami betapa lebar dan panjang, betapa dalam dan tinggi kasih Kristus itu. Jadi berarti saudara-saudara sekalian, tidak ada kata di mana kasih Kristus itu habis untuk kita pahami. Tidak ada pengertian yang di mana sudah mentok, sudah tidak bisa memahami lagi lebih jauh. Tidak. Justru Paulus katakan, engkau harusnya terus makin bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Maka kita yang sudah belajar banyak, jangan sombong. Karena Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan kau harus kenal lebih dalam lagi. Yang belum belajar, yang belum sungguh-sungguh mau kenal firman, mari kenal firman. Karena disitulah engkau akan menemukan betapa indah, betapa manis, betapa tepat perintah firman Tuhan itu. Maka sekali lagi, firman Tuhan itu adalah sumber yang Tuhan berikan sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih. Jadi Kristus hadir di dalam dunia, dan Kristus sudah naik ke sorga. Tetapi ada firman yang di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan menjaga firman ini supaya terus boleh memimpin hidup dari jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam kasih. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak bertumbuh dalam kasih Allah, maka hidup kita itu akan jadi pahit. Ini yang Pendeta Ivan khotbahkan bulan lalu ya. Jika kita tidak bertumbuh dalam kasih Allah, hidup kita itu akan jadi pahit, saudara. Kurang bisa mengasihi, kurang bisa mengampuni. Jika kita tidak bertumbuh dalam kasih Allah, hidup kita itu jadi dingin, jadi ignorant, jadi acu tak acu, jadi tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya sendiri saja yang aman, saya yang nyaman. Mungkin saya yang bertumbuh, yang lain tidak bertumbuh, tidak peduli. Ini yang akan terjadi ketika kita tidak bertumbuh dalam kasih Allah. Jika kita tidak bertumbuh dalam kasih Allah, saudara-saudara sekalian, hidup kita menjadi tidak ada pengharapan. Karena kasih itu memberikan pengharapan. Kesadaran bahwa ada pribadi yang mengasihi kita, ada pribadi yang menyertai kita, ada pribadi yang mau memelihara kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Itu memberikan kepada kita pengharapan. Tanpa kasih, tanpa bertumbuh dalam firman, hidup itu akan jadi hampa, saudara. Jadi kosong, jadi tidak ada makna, tidak ada tujuan. Hidup itu hanya akan punya tujuan dan makna kalau kita sadar bahwa kita dikasihi. Saudara, hidup yang mana lagi yang lebih bermakna selain hidup bagi pribadi yang mengasihi kita. Dan siapakah pribadi yang paling mengasihi kita? Yaitu Tuhan sendiri. Kristus mengasihi kita. Makanya Dia memberikan firman bagi kita. Maka hidup itu akan menjadi ada tujuan dan ada makna, saudara, ketika kita bertumbuh di dalam firman. Dan terakhir, saudara, ketika tidak ada kasih, ketika kita tidak bertumbuh dalam kasih, hidup kita itu akan menjadi dull. Dull, saudara, menjadi
menjadi gelap, menjadi tidak ada sukacita di situ, tidak ada sorak-sorai. Tadi kita membaca di dalam kitab Yesaya dikatakan di nats pembimbing kita Yesaya pasal 44, bacaan bertanggapan kita, bersorak-sorailah hai Israel. Orang yang mengenal kasih Tuhan akan penuh dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena engkau sudah diampuni. Dosamu sudah dihapuskan, dosamu sudah dibuang sejauh timur dari barat. Maka haruslah ada sorak-sorai. Maka saudara-saudara sekalian, mari bertumbuh dalam kasih. Bagaimana itu terjadi? Lewat mengenal Kristus dan mengenal Kristus melalui firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali. Sang firman menjadi manusia. Itu bukan berarti sang firman itu berhenti sebagai Allah, saudara. Dan sekarang berubah menjadi manusia saja. Tidak, saudara. Firman jadi manusia. Itu berarti dia tetap adalah Allah 100%. Tapi dia menambah natur yang baru. Natur manusia. Sehingga dia juga adalah 100% manusia. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Nah, ada ajaran yang mengatakan, oh Yesus itu cuma terlihat sebagai manusia saja. Tapi dia sebenarnya Allah. Wah, ini kelihatan sangat mengagungkan Tuhan Yesus, bukan? Dia ini Allah loh. Dia cuma terlihat sebagai manusia. Ada yang kira-kira mau tertarik dengan ajaran ini? Ini bidat, saudara. Ini salah justru. Yesus itu benar-benar manusia. Dia Allah menjadi manusia. Dia tetap Allah 100%. Dia tidak berhenti jadi Allah. Tapi dia juga menambah naturnya, natur yang baru. Yaitu 100% manusia seperti saudara dan saya. Sebaliknya ya, ada yang mengatakan, oh Yesus itu berarti dia berhenti jadi Allah. Dia benar-benar manusia saja. Nah, ini seperti ajaran saksi Yehova atau agama-agama lain yang mengatakan Yesus hanya sebagai manusia saja. Ini juga salah. Ini juga ajaran yang bidat. Karena sang firman itu tetap adalah Allah sepenuhnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus mempertahankan dua natur Kristus ini. Firman jadi manusia berarti dia 100% Allah sekaligus juga 100% manusia. Dan ini hanya ada di dalam iman Kristen. Tidak ada saudara-saudara sekalian di dalam agama lain, pemimpin agama itu adalah dikatakan juga sebagai Allah. Tidak ada, saudara. Seluruh pemimpin agama lain manusia biasa. Kalaupun diklaim sebagai Allah, tidak ada kebangkitan, berarti bukan Allah. Semua pemimpin agama lain hanya manusia biasa, bukan Allah. Dan semua ilah yang disembah oleh agama-agama lain itu tidak pernah hadir di dalam sejarah, tidak pernah menjadi manusia. Dan itu membuktikan bahwa yang mereka percaya bukanlah Allah yang benar, tapi hanyalah pikiran, rekaan, rekayasa dari manusia. Memang manusia diberikan oleh Tuhan kerinduan untuk mengenal Allah. Ini yang Calvin katakan sense of divinity. Nah, tetapi ketika manusia dengan keberdosaannya, dia akan menciptakan ilah-ilah yang sesuai dengan pemikiran dia. Maka pengertian Allah yang sebenarnya tidak bisa datang dari manusia. Itu harus datang dari Allah sendiri sebagai sang sumber. Allah yang harus menyatakan dirinya. Baru kita bisa tahu siapakah Allah yang sejati itu. Maka saudara-saudara sekalian, hanya Yesus dari Nazaret. Hanya dialah satu-satunya pemimpin agama yang adalah manusia sekaligus ilahi sepenuhnya. Nah, pertanyaannya kenapa penting untuk mempertahankan dua natur ini saudara-saudara sekalian? Karena Yohanes di sini mengatakan, sang firman jadi manusia supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan di dalam perjanjian lama, di kitab Keluaran, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun kemah pertemuan. Dan di dalam kemah pertemuan tersebut mereka lihat kemuliaan Allah. Maka di sini Yesus datang ke dalam dunia, Yesus jadi manusia supaya umatnya melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam dia. Dialah tabernakel yang sejati, bahkan dialah kemuliaan Allah itu yang sejati. Zaman di dalam perjanjian lama, Musa tidak bisa lihat kemuliaan Allah. Ditutup dengan awan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Inilah penggenapan dari kemuliaan Allah, saudara-saudara sekalian. Maka
Yesus 100% Allah, 100% manusia. Supaya kita bisa lihat kemuliaannya, saudara-saudara sekalian. Kalau Yesus hanya manusia biasa, kita tidak akan mungkin melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah. Ya, karena hanya manusia biasa. Kita tidak bisa lihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah. Dia hanya seperti saudara dan saya. Sebaliknya, kalau Yesus tidak pernah juga jadi manusia, maka kita juga tidak akan pernah bisa lihat kemuliaannya sebagai Allah. Bukankah di dalam perjanjian lama Musa ingin lihat kemuliaan Allah? Musa ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan sertai kamu sekarang. Aku akan sertai kembali bangsa Israel. Sebelumnya bangsa Israel Tuhan murkai. Tuhan katakan aku mau binasakan bangsa ini. Karena mereka sembah berhala. Karena mereka buat anak lembu emas. Musa doa, Tuhan tolong. Jangan binasakan umatmu ini. Ini umatmu Tuhan. Tuhan bilang, sebelumnya Tuhan katakan, ini adalah umatmu Musa. Engkau yang bawa keluar. Waktu di PD saya membahas bagian ini. Dan waktu saya baca, saya ingat, oh ini mirip seperti mama-mama begitu ya. Kalau sudah capek dengan anaknya, maka dia akan datang kepada suaminya dan bilang, ini anak kamu, nakal sekali. Nah saudara, ini yang kira-kira Tuhan bilang kepada Musa, ini umatmu, kamu sendiri yang bawa keluar. Musa doa, Tuhan, ini umatmu, kaumu yang bawa keluar Tuhan. Maka mereka membawa namamu, jangan binasakan umatmu ini. Maka Tuhan berbalik dari hatinya yang murka dan dia katakan, baik, aku tidak akan binasakan bangsa Israel. Tetapi aku tidak akan sertai bangsa Israel. Berarti belum sepenuhnya Tuhan berkenan ini. Aku akan berikan malaikat untuk menyertai bangsa Israel. Wah, tapi Musa sadar, kalau malaikat yang sertai, apa bedanya kami dengan bangsa lain? Musa doa lagi, Tuhan tolong, kalau kami tidak engkau sertai, jangan suruh kami berangkat. Wah, Musa berani seperti berikan ultimatum kepada Tuhan. Kami tidak berangkat kalau Tuhan tidak sertai. Nah, ini bukan ultimatum saudara. Ini helplessness. Ini keadaan desperate. Musa tahu kalau Tuhan tidak sertai, cilaka kita. Binasa kita ini. Tidak ada gunanya. Tidak bisa jalan. Maka Tuhan tolong, jangan tinggalkan kami. Sertai kami. Akhirnya Tuhan katakan, baiklah, aku akan menyertai bangsa ini. Setelah itu Musa mengatakan, kalau begitu Tuhan, tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Maka Tuhan katakan, oke, aku akan menyatakan kemuliaan-Ku, tapi kamu tidak bisa lihat wajahku. Kamu cuma bisa lihat belakangku saja. Karena kalau kamu lihat wajahku, kamu pasti mati. Kamu pasti binasa, kamu tidak bisa tahan. Hanya lihat belakangku saja. Maka saudara-saudara sekalian dalam perjanjian lama, orang tidak bisa akses kemuliaan Allah secara langsung. Mungkin ada yang mengatakan, loh tapi Yesaya kan dia mengatakan bahwa aku melihat kemuliaan Allah. Aku melihat Raja semesta alam. Untung aku tidak binasa. Kalau begitu berarti Yesaya lihat kemuliaan Allah. Betul, tapi dia cuma lihat kemuliaan Allah di dalam bentuk ujung jubahnya Tuhan yang memenuhi bait suci. Berarti bukan wajah Allah juga. Maka saudara-saudara sekalian di dalam perjanjian lama kemuliaan Allah itu terus muncul. Tetapi tidak pernah bisa diakses secara langsung. Di dalam perjanjian baru bisa diakses. Dan itu hanya bisa terjadi karena Kristus jadi manusia. Firman jadi manusia. Maka saudara-saudara sekalian, kalau Allah tidak jadi manusia, tidak mungkin kita bisa akses kemuliaan Allah. Dan kalau Allah hanya jadi manusia dan dia berhenti jadi Allah, kita juga sama hasilnya, tidak bisa akses kemuliaan Allah. Maka kita hanya bisa akses kemuliaan Allah kalau firman jadi manusia. Firman tetap Allah 100% dan juga manusia 100%. Maka saudara-saudara sekalian, Yohanes mengatakan, firman jadi manusia supaya kamu lihat kemuliaannya. Kemuliaan apa itu? Kemuliaan apakah itu? Nah di sini saudara-saudara sekalian, Yohanes mengatakan kemuliaan sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab dikatakan kemuliaan Tuhan Yesus itu bukan dari kemuliaan fisiknya. Karena di Yesaya dikatakan semaraknya pun tidak ada.
Yesaya pasal 53. Rupa pun tidak ada, sehingga kita mau untuk memandang dia atau sehingga kita mau menginginkannya. Jadi ini bukan kemuliaan versi dunia seperti popularitas, seperti kecantikan, seperti kekayaan, kuasa, sama sekali tidak. Maka saudara, kalau kita mau mencari kemuliaan yang seperti demikian di dalam Yesus, kita tidak akan temukan. Banyak orang ikut Yesus tapi dia mau cari fame, yang dia mau cari harta, yang mau dia cari kuasa. Itu engkau tidak akan temukan dalam Yesus. Atau jangan-jangan engkau, oh tapi aku bisa temukan. Jangan-jangan itu bukan Yesus yang berikan. Itu yang lain yang berikan, itu mungkin dari iblis. Tapi engkau tidak akan temukan itu dari Yesus. Karena kemuliaan Yesus bukan kemuliaan yang duniawi. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan rohani, saudara-saudara sekalian. Inilah yang Yohanes ingin katakan. Kemuliaan yang Yesus nyatakan, kemuliaan versi sorgawi, bukan versi duniawi. Yaitu kemuliaan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di mana kita melihatnya, saudara-saudara sekalian? Saudara, di dalam Injil Yohanes, kemuliaan Allah itu hadir di dalam diri Yesus pertama-tama melalui mujizat. Nah, kalau kita misalkan baca Yohanes 2 ayat yang ke-11, maka itu adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur di dalam perkawinan di Kana. Kemudian dikatakan di ayat 11, Yesus melakukan ini sebagai tanda yang pertama, mujizat yang pertama. Untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Jadi mujizat itu mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Mau menyatakan kemuliaan yang bagaimana? Kuasanya Allah. Air bisa jadi anggur. Yesus melakukan mujizat juga kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, sangat penuh dengan keajaiban. Ya, air jadi anggur. Kemudian ada orang yang sembuh, tapi Yesus sembuhkan dari kota yang berbeda. Ada orang lumpuh bisa berjalan, tapi berapa lama lumpuhnya? 38 tahun. Sampai akhirnya paling puncak mujizat yang ke-7. Nah, ini di dalam Injil Yohanes ada 2 kali angka 7. Angka 7 di mana Yesus menyatakan aku adalah I am. Itu ada 7 perkataan I am sayings. Dan ada 7 mujizat untuk menggambarkan angka kesempurnaan. Maka mujizat yang paling terakhir, Yesus bangkitkan Lazarus. Dan Lazarus sudah mati berapa lama? 4 hari. Berarti sudah mayat, sudah bau busuk. Tapi Yesus sanggup untuk bangkitkan. Jadi mujizat Yesus untuk menyatakan dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Itulah kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian tidak berhenti sampai di situ. Yohanes justru ingin menekankan kemuliaan Tuhan yang paling puncak, yang paling klimaks. Itu bukan pada mujizatnya, tetapi di atas kayu salib. Disitulah kemuliaan. Saudara, kita mungkin pikir, loh, mana bisa salib itu mulia? Salib itu kan tanda orang kalah. Salib itu kan tanda orang itu lemah. Salib itu tanda orang hina. Kenapa bisa dikatakan mulia? Nah, maka Yohanes mengatakan justru itulah kemuliaan. Karena di situ ada pengampunan dosa. Nah, ini mirip sekali dengan Paulus. Paulus mengatakan salib bagi dunia kebodohan. Salib bagi dunia itu adalah hal yang memalukan. Tetapi bagi umat Allah, salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat dan kemuliaan Allah. Nah, maka saudara-saudara sekalian, di atas salib, di situ adalah kemuliaan Allah yang tertinggi dinyatakan. Nah, kita bisa lihat misalkan di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan kepada para muridnya, sekarang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, mungkin kalau kalimat itu muncul, murid-murid pikir, wah sekarang saatnya ini Yesus jadi raja dan kita jadi menterinya, kita jadi pengikutnya, kita jadi orang-orang yang akan bersama-sama duduk di atas singgasana. Telah tiba saatnya anaknya dipermuliakan. Tapi Yesus katakan hal itu pada waktu sebentar lagi dia akan ditangkap. Berarti kemuliaan Yesus bukan seperti gambaran manusia. Kemuliaan Yesus, kemuliaan di atas kayu salib. Satu lagi contoh Yesus katakan kepada Bapa sendiri. Kalau tadi kepada murid-murid, berikutnya di Yohanes 17 Yesus katakan kepada Bapa sendiri. Dia mengatakan telah tiba saatnya untuk anak dipermuliakan.
Wah, anak sudah mau dipermuliakan. Apa maksudnya? Itu pasal 17, pasal 18 Yesus ditangkap. Berarti anak dipermuliakan pada saat Yesus naik ke atas kayu salib. Bapa dipermuliakan pada saat anak juga naik di atas kayu salib. Maka kemuliaan yang di dalam Alkitab adalah kemuliaan yang di atas salib, saudara-saudara sekalian. Martin Luther mengatakan di dalam Heidelberg Disputation. Martin Luther di tahun 1517 dia menulis 95 tesis. Di tahun 1518 dia menulis 28 poin Heidelberg Disputation. Di mana dia harus mempresentasikan apa yang dia percaya kepada pemimpin-pemimpin saat itu. Dan dia mengatakan, orang hanya bisa mengenal Allah yang sejati kalau dia melihat Allah melalui salib. Nah, ini sangat kental Injil Yohanes dan sangat kental Paulus. Engkau hanya bisa kenal Allah yang sejati kalau kamu lihat from the suffering of the cross. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita jadi orang Kristen yang hanya kejar kuasa ilahi, yang hanya kejar kuasa kesembuhan dari Yesus, itu berarti kita belum mengenal Yesus yang sejati. Kita belum mengenal Yesus yang sejati. Saudara, kalau kita baca Injil Markus. Saudara baca Injil Markus di awal-awal saudara akan kaget. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus sudah sangat jelas dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Tetapi Yesus justru larang orang-orang untuk memberitakan tentang siapakah dia. Apakah pengenalannya itu sudah benar? Sudah. Tapi kenapa dilarang? Karena belum lengkap. Bahkan roh jahat pun dilarang. Jangan beritakan tentang aku sebagai anak Allah. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa jangan diberitakan? Karena belum lengkap. Lengkapnya pas kapan? Lengkapnya ketika Yesus mati dan bangkit. Maka Yesus katakan kepada murid-murid, berita tentang aku silahkan diberitakan ketika anak manusia mati dan bangkit. Ini ada di Markus pasal yang ke-9. Maka saudara-saudara sekalian, dari mana kita kenal Allah yang sejati? Dari Yesus Kristus. Dan siapakah Yesus Kristus yang sejati? Lihat dari salib. Inilah kemuliaan Allah. Maka kalau kita masih cari kemuliaan dunia, dan kita mau dapat kemuliaan dunia itu lewat Yesus, maka kita mengenal Yesus yang salah, kita memperalat Yesus, dan kita menghina Yesus. Karena Yesus mulia, bukan karena kuasa-kuasa yang ilahi tersebut, kuasa-kuasa kesembuhan dan seterusnya. Kemuliaan Yesus yang paling tinggi dinyatakan di atas kayu salib. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena di atas kayu salib engkau bisa melihat kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang Yohanes katakan di sini saudara-saudara sekalian. Melihat kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana saudara lihat itu? Di atas kayu salib saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita bandingkan agama-agama di dunia terlihat punya konsep tentang kasih dan kebenaran. Agama-agama di dunia terlihat mengajarkan tentang Allah itu baik, Allah itu penuh rahmat, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu sabar. Tapi saudara-saudara sekalian, semua agama itu tidak bisa memberikan bukti konkretnya. Mana bukti konkret Allah itu baik? Mana bukti konkret Allah itu penyayang, sabar, dan seterusnya? Di dalam kitab Keluaran, Tuhan sendiri juga pernah turun di dalam awan dan dia mengatakan kepada Musa, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Kepada siapa? Beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Di mana buktinya? Buktinya di atas kayu salib. Di dalam kematian Kristus di atas kayu salib, disitulah kita melihat dosa, pelanggaran, kesalahan kita diampuni. Disitulah kasih sayang, disitulah panjang sabarnya Allah, kasih setianya Allah dinyatakan. Itulah kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, satu-satunya Allah, satu-satunya iman yang bisa memberikan bukti nyata, bukti konkret bahwa Allahnya adalah Allah yang penuh kasih,
Allah yang penuh rahmat, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih setia. Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dia nyatakan di atas kayu salib, saudara-saudara sekalian. Kenapa penuh kasih karunia? Penuh kasih karunia karena Allah mau mati bagi orang berdosa di atas kayu salib. Itu penuh dengan kasih karunia, bukan sedikit saudara kasih karunianya. Perhatikan ada kata penuh di situ, penuh dengan kasih karunia. Karena Allah mau mati bagi orang yang tidak berlayak. Karena Allah melihat meskipun kita ini banyak sekali kejijikan, banyak sekali keberdosaan, begitu hina. Tapi dia tetap mau peluk kita. Dia mau embrace kehinaan kita. Dia mau peluk segala keberdosaan kita. Dan dia tanggung itu di atas kayu salib. Waktu dia peluk, kita yang kotor dia jadi kotor juga. Waktu dia peluk, kita yang bau ini dia juga jadi bau. Karena dosa. Waktu dia peluk kita yang mati ini, dia juga jadi mati. Tapi akhirnya dia bangkit. Sehingga kita boleh dibersihkan, kita boleh dipulihkan, kita boleh disucikan. Maka salib itu menyatakan kasih karunia. Dan bukan hanya menyatakan sedikit kasih karunia, tapi penuh kasih karunia. Dan di saat yang sama penuh kebenaran. Penuh kebenaran saudara, aletheia. Maksudnya penuh dengan segala hal yang dapat dipercaya. Itu maksudnya kebenaran di sini. Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena janjinya terlaksana. Bukankah sejak dari zaman perjanjian lama Allah berjanji akan menghancurkan kuasa si jahat? Bukankah sejak dari perjanjian lama Allah berjanji kepada Abraham bahwa ada satu keturunan yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan berkat apa itu? Berkat keselamatan. Bukankah Allah berjanji kepada Daud bahwa akan ada raja yang kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Dan siapakah raja itu? Dia bukan raja yang penuh dengan tirani, tapi dia raja yang penuh kasih. Dan itu dinyatakan di atas kayu salib. Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, terakhir. Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah melihat kemuliaannya? Saudara, tidak semua orang bisa melihat kemuliaannya. Karena ini bukan kemuliaan duniawi. Ini kemuliaan sorgawi. Siapa yang bisa melihat kemuliaannya? Yohanes mengatakan di sini, kita telah melihat kemuliaannya. Apakah semua orang bisa melihat kemuliaannya? Tidak, saudara. Karena dunia punya versi kemuliaan yang berbeda, tadi saya sudah katakan. Siapa yang bisa melihat kemuliaannya? Dan ini berkait dengan ayat 13. Yaitu mereka yang apa di sini dikatakan? Yang diperanakan, bukan dari darah atau darah daging. Bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Maka siapa yang bisa lihat kemuliaannya? Yaitu mereka yang sudah lahir baru. Saudara-saudara sekalian, sudahkah saudara mengalami kelahiran baru? Tanpa saudara lahir baru, saudara tidak akan mungkin lihat kerajaan Allah. Ini yang Yesus katakan kepada Nikodemus, bukan? Kamu tidak akan mungkin lihat kerajaan Allah. Jangankan masuk saudara, lihat pun gak bisa. Kamu tidak akan mungkin bisa lihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahir barukan. Saudara, kita tidak akan mungkin bisa lihat kemuliaan Allah kalau kita belum dilahir barukan. Tapi seperti yang saya katakan minggu lalu, kita tidak bisa menuntut diri kita untuk lahir baru karena kita tidak bisa melahirkan diri kita sendiri. Namanya lahir mesti ada yang melahirkan. Dan yang melahirkan kita itu adalah Roh Kudus. Kalau begitu apakah kita diam-diam saja? Tidak saudara, justru Tuhan menuntut kita untuk percaya. Percaya. Lahir baru Tuhan yang akan kerjakan. Bagian kita, tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita, percaya. Terima dia, barang siapa yang percaya, barang siapa yang terima Kristus, dia berarti sudah lahir baru dan dia akan lihat kemuliaan Allah. Saudara, percaya bukan sekedar secara intelektual, tapi percaya maksudnya mau serahkan hidup bagi Kristus. Percaya berarti mau lemparkan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu percaya. Percaya berarti lepaskan segala pegangan kita, lepaskan tangan kita dan biarlah Tuhan yang pimpin kita. Itu percaya. Maka percaya ini bukan hal yang mudah saudara. Percaya ini adalah
menyerahkan hidup kepada pribadi yang lain. Dan kepada siapa lagi yang kita bisa serahkan hidup kita selain kepada pribadi yang penuh kuasa, yang mengasihi kita, yang penuh kasih karunia dan penuh kebenaran, yang dapat dipercaya. Maka mari serahkan hidup kepada Kristus. Dan orang yang serahkan hidup kepada Kristus, orang yang sudah lihat kerajaan Allah, itu adalah orang yang dipenuhi dengan kekaguman kepada Tuhan. Nah, ini poin kita yang paling terakhir, saudara-saudara sekalian. Orang yang sudah lihat kemuliaan Allah, maka dia akan kagum terhadap Tuhan. Ada wonder. Orang yang lihat kerajaan Allah, maka ada ketakjuban. Dia akan marvel. Orang yang lihat kerajaan Allah, dia akan terpukau, dia akan amazed. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita pernah mengalami semua perasaan ini, bukan? Perasaan terpukau, perasaan kagum, perasaan amazed. Waktu kita lihat apa misalkan? Lihat pemandangan yang indah kan ya. Waktu kita lihat pemandangan yang indah, wah kita sangat terpukau. Adalah orang agak aneh ya, kalau sudah lihat Gunung Bromo begitu, membosankan ini, yuk pulang. Nggak ada yang begitu saudara kan ya. Kalau sudah lihat pemandangan yang sangat indah, malah dia bilang, ayo ke sana lebih dekat lagi. Nah saudara-saudara sekalian, waktu kita lihat pemandangan yang indah, kita akan terpukau, kita akan kagum. Maka apalagi saudara yang lebih indah selain Kristus dan salibnya. Selain Kristus dan salibnya. Pemazmur mengatakan the heavens declare the glory of God. Alam menyatakan kemuliaan Allah. Maka apalagi Kristus saudara. Kristuslah yang paling menyatakan kemuliaan Allah. Karena di dalam Kristus engkau mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Alam tidak bisa menyatakan kasih karunia dan kebenaran Allah saudara. Tidak bisa. Hanya Kristus yang sanggup menyatakan kasih karunia dan kebenaran Allah. Jonathan Edwards itu mengatakan the highest beauty. Apa itu sih the highest beauty? The highest beauty is love. Love. Maka saudara, love yang paling tinggi itu di mana? Di atas salib bukan? Itulah highest beauty. Highest beauty. Maka saudara ini kagum terhadap apa selama ini? Apakah saudara kagum, terpukau, wonder, takjub kepada hal-hal duniawi saudara? Kepada kekayaan, kepada kuasa, kepada uang, kepada popularitas, kepada hawa nafsu. Saudara kagum terhadap apa? Kalau saudara kagum terhadap hal-hal itu, saudara harus bertobat saudara. Bertobat, mari kembali kepada Tuhan. Karena kalau engkau kagum kepada hal yang bukan Kristus, berarti sudah ada berhala bagimu. Sudah ada berhala di dalam hatimu. Sudah ada Allah lain yang engkau sembah. Mari bertobat. Seperti tadi yang saya katakan, Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel karena ada berhala di tengah-tengah hidup mereka. Maka saudara, kalau ada berhala di tengah-tengah kita, Tuhan murka terhadap kita. Maka mari kita bertobat, mari kita tinggalkan berhala. Karena semua berhala itu saudara akan jadi suram. Awalnya kita kagum, tapi akhirnya kita tidak akan lagi kagum. Karena itu jadi suram, kita akan jadi bosan, kita akan hilang semangat hidup. Kita akan hilang tujuan, hilang makna. Dan jangan-jangan hilang diri, alias bunuh diri saudara. Karena tidak ada lagi kekaguman dari mana-mana. Kekaguman yang sejati saudara, hanya dari Kristus. Hanya dari Kristus. Karena di dalam Dia ada kasih karunia dan kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita jadi makin mirip seperti yang Paulus rindukan. Paulus mengatakan semua ku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Jauh lebih mulia, jauh lebih indah dari semuanya. Oh saudara, kita mesti bertumbuh ke arah sini. Kita belum bisa sampai kepada hal itu, tapi mari kita bertumbuh kepada semua hal itu. Bertumbuh menuju kepada satu titik itu, yaitu kita bisa mengatakan segala hal kuanggap sampah. Bukan tidak baik, bukan tidak bagus. Bagus, indah, baik. Tapi kalau dibanding dengan kemuliaan Kristus, ini jadi sampah saudara. Jadi sampah. Maka saudara-saudara sekalian, kiranya kita boleh bertumbuh kepada kekaguman akan Kristus. Bagaimana orang bisa berubah hidupnya saudara?
Orang hanya bisa berubah kalau dia kagum terhadap seseorang. Bukankah kita waktu kita kagum terhadap orang lain, kita akan makin mirip dengan orang itu? Banyak hamba Tuhan kagum kan kepada Pendeta Stephen Tong. Nanti makin mirip ya khotbahnya dengan Pak Stephen Tong. Karena kagum. Jalannya pun makin mirip mungkin ya. Senyumnya makin mirip. Karena kagum. Saudara, kalau kita kagum terhadap seseorang, kita akan berubah makin serupa orang itu. Maka kalau kita kagum terhadap Kristus, kita akan makin serupa dengan Kristus. Yang mengubah orang itu bukan pikirannya yang utama. Bukan inteleknya. Yang mengubah orang bukan perasaannya yang utama. Yang mengubah orang apalagi bukan perintah saudara, bukan suruhan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus lakukan ini. Enggak berubah saudara. Orang hanya bisa berubah kalau ada kekaguman. Maka saudara, apakah kita kagum terhadap Kristus? Mari kita minta untuk Tuhan makin buat kita kagum terhadap Kristus. Sehingga kita bisa makin serupa dengan Kristus. Kita bisa makin mengasihi bukan karena disuruh, tapi karena kagum terhadap kasih Kristus kepada kita di atas kayu salib. Kita bisa makin rela berkorban, bukan karena disuruh-suruh, dipaksa-paksa, karena kagum akan pengorbanan Kristus. Kita makin rela sangkal diri, karena kita kagum terhadap Kristus yang menyangkal diri. Maka semua itu saudara, hidup kita makin serupa Kristus. Hanya ada satu alasan, kalau kita makin kagum terhadap Kristus, makin lihat keindahan Kristus. Karena di dalamnya ada kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bisa makin kagum terhadap Kristus. Karena kekaguman kami terlalu kecil ya Tuhan. Masih banyak hal-hal lain yang kami kagum. Sehingga kami kurang melihat kemuliaan Kristus. Sehingga hidup kami kurang makin serupa dengan Kristus. Sehingga hidup kami sulit untuk taat kepada Kristus. Karena kami kurang kagum akan Engkau. Bawa kami untuk terus kagum terhadap salib-Mu. Dan bawa kami ya Tuhan untuk terus makin lihat kasih karunia dan kebenaran di dalam salib Kristus. Karena itulah keindahan yang paling tinggi. Ajar kami untuk meninggalkan keindahan-keindahan yang fana, keindahan-keindahan yang hina, dan bawa kami untuk melihat keindahan yang suci, yang kudus, yang sejati di dalam Kristus dan salibnya. Bentuk kami ya Tuhan, bangunkan iman kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.